Pahlawan ekonomi dan pejuang muda Surabaya, di rumah saja pasti laku. Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Joko Budi Santoso, biasa dipanggil Chef Joko dari SAS. Hari ini kami akan mengetengahkan dua macam lauk untuk pelengkap daripada rice box materi kita hari ini, yaitu yang pertama spicy chicken rice box. Ilustrasinya adalah nasi yang dilengkapi dengan lauk ayam goreng dengan sensasi pedas, seperti arek-arek Surabaya pada umumnya suka pedas. Kemudian menu yang kedua, beef black pepper rice box. Jadi daging sapi yang diolah atau dimasak dengan bumbu lada hitam sebagai lauk di atas nasi. Kurang lebihnya seperti itu. Yang pertama, kita harus perkenalkan dulu yang akan atau yang harus rekan-rekan pahlawan ekonomi dan pejuang muda lengkapi di rumah untuk memulai memasak atau mengolah hidangan kita hari ini. Yang pertama ada garam, kemudian lada atau merica, kemudian gula pasir, kemudian jahe yang sudah diparut, kecap asin boleh merek apa saja, tapi hari ini kami memakai yang merek Kikkoman atau Kikkoman. Sebagai bumbu pelengkap ada bawang bombay yang diiris julienne. Seperti pada materi beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari jenis potongan, yaitu bawang bombay atau onion yang dipotong julienne. Kemudian green capsicum atau paprika hijau kita potong cube. Kemudian daun bawang kita iris lembut seperti taburan rawon atau bakso. Kemudian kacang tanah yang sudah disangrai tanpa kulit, kemudian ditumbuk. Tumbuknya nggak perlu terlalu halus. Bawang putih goreng, saus mayones, saus sambal, saus tomat. Untuk pelengkap sayurannya, rekan-rekan pahlawan ekonomi maupun pejuang muda bisa mengkreasikan dengan sayuran sesuai selera. Hari ini yang kami siapkan wortel yang dipotong jardinier, seperti beberapa waktu yang lalu bahwa jardinier itu adalah potongan balok. Kemudian brokoli, kemudian buncis. Itu adalah beberapa pelengkap yang kita persiapkan terlebih dahulu sebelum kita memulai masak. Baik, selanjutnya kita akan mulai masak. Yang pertama yaitu lauk spicy chicken. Kita siapkan daging ayam bagian dada atau chicken breast. Kemudian kita potong dadu. Tipsnya kalau ada beberapa bagian lemak sebaiknya kita hilangkan atau kita trimming. Ini saya potong ukuran cube, yaitu 2 cm kali 2 cm. Jadi potongan dadu besar. Kemudian kita siapkan mangkok secukupnya untuk menampung ayam. Selanjutnya kita seasoning atau kita bumbui dengan garam, merica agak banyak,
kemudian kecap asin sebagai penyeimbang. Jahe yang sudah diparut tadi kita ambil sedikit, kita peras karena memang kita perlu jusnya atau airnya saja. Kita aduk-aduk rata. Sampai tercampur rata seperti ini. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Kita kocok lepas. Setelah semuanya tercampur, kita tambahkan 100 ml susu segar. Ini kita menamakan butter dip untuk membuat ayamnya nanti terasa lebih gurih. Kemudian kita siapkan tepung. Kita pakai tepung berprotein sedang, yaitu segitiga biru. Jadi ada 2 bahan yang kita siapkan seperti ini. Untuk ayamnya sendiri sebaiknya didiamkan sekurang-kurangnya 15 menit supaya seasoning atau bumbunya benar-benar lengket atau menempel di dalam daging ayam. Kita tinggalkan dengan menyiapkan minyak goreng. Cara pembuatan chicken spicy ini dengan metode deep frying atau digoreng dengan minyak yang tenggelam. Jadi material ayamnya harus benar-benar tenggelam. Ayamnya pertama kali kita masuk ke tepung dulu. Langkah ini namanya dusting. Kemudian dimasukkan ke campuran susu dan telur tadi, namanya coating. Dimasukkan lagi ke sini, baru ini namanya breading. Untuk mendapatkan tampilan yang begitu crispy atau berkulit tebal, rekan-rekan pahlawan ekonomi maupun pejuang muda bisa melakukan ini berulang-ulang. Boleh 2 kali atau 3 kali. Kalau 2 kali kita sebutnya double breading, kalau 3 kali triple breading dan seterusnya. Baru masuk ke minyak panas. Karena kita memilih bagian dada, jadi tingkat kematangannya tidak perlu sampai matang. Asalkan warnanya sudah berubah menjadi kuning keemasan, sudah bisa dipastikan ayamnya matang. Setelah ayamnya siap, kita akan mempersiapkan pembuatan sausnya. Pertama-tama kita panaskan sedikit minyak. Baik, untuk sausnya spicy, setelah sedikit minyak tadi panas, kita masukkan bawang putih yang tadi sudah kita goreng kering. Kecilkan api, masukkan
2 sendok saus tomat, 3 sendok saus sambal, atau kalau kurang pedas rekan-rekan bisa tambahkan sendiri. Selanjutnya kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kecilkan kembali apinya. Masukkan gula pasir. Ini juga sesuai selera, tapi hari ini saya masukkan 1,5 sendok makan. Saya tambahkan 1 sendok teh kecap asin. Kita aduk kembali. Siap sudah spicy sausnya. Kita matikan apinya. Setelah apinya mati, kita diamkan sebentar sausnya, kurang lebih 3-5 menit. Untuk selanjutnya nanti kita tambahkan mayones. Setelah 5 menit, saus yang tadi kita buat sudah sedikit dingin, baru kita tambahkan 3 sendok mayones. Kalau suka mayones lebih banyak juga tidak masalah, akan lebih gurih. Kembali kita aduk rata. Siap sudah spicy sauce untuk hidangan rice box dengan lauk ayam pedas. Selanjutnya rekan-rekan pahlawan ekonomi dan pejuang muda, kita bisa siapkan atau bisa kita tampung ke dalam piping bag sausnya untuk nantinya mempermudah kita dalam penyajian atau presentasi ketika jualan rice box. Selanjutnya kita akan mengolah daging untuk beef black pepper rice box. Kita pilih daging bagian lulur dalam atau khas dalam, biasa kita sebut tenderloin. Setelah kita pukul-pukul atau kita sedikit lunakkan untuk mempermudah seratnya biar agak lembut. Kemudian kita potong cube juga. Potongan cube kurang lebih ukurannya 2,5 kali 2,5 cm seperti ini. Dipastikan rekan-rekan memotongnya melawan serat supaya nanti ketika digigit atau konsumen tidak mengalami merasa keras dagingnya. Setelah semua daging terpotong, kita siapkan penggorengan. Panaskan sebentar teflon atau wajan. Tuangkan sedikit saja minyak seperti menumis. Ya, kurang lebih 1 sampai 1,5 sendok makan. Untuk daging plain boleh dikasih sedikit rasa juga boleh, cuman takutnya nanti setelah kita kombinasikan dengan saus rasanya terlalu kuat. Jadi kita hanya tambahkan sedikit garam, kemudian merica, kita urap sebentar biar tercampur.
Segera setelah wajannya siap untuk menggoreng, segera kita masukkan dagingnya. Untuk daging bagian lulur dalam atau khas dalam, sebaiknya tingkat kematangannya medium well atau 3/4 matang saja. Jadi jangan terlalu matang, karena nanti akan terkesan keras, semakin alot. Tapi kalau tingkat kematangannya 3/4, nanti ketika disajikan akan terasa empuknya dan juicy-nya masih terasa di lidah. Kita bolak-balik sampai semua bagian permukaan kelihatan kecoklatan, bukan lagi pink atau merah muda yang menandakan bagian dagingnya masih mentah. Tapi kita masak sampai berubah warna menjadi coklat. Ya, ini sudah mulai berubah menjadi coklat. Sampai di sini sudah selesai tingkat kematangannya. Kita matikan apinya. Baik, sekarang kita akan mulai membuat saus black peppernya. Kita hangatkan atau kita panaskan sebentar teflonnya. Tambahkan sedikit minyak. Kita masukkan bawang bombay yang sudah dipotong julienne atau korek api. Setelah bawang bombay layu, kita kecilkan apinya sedikit. Tambahkan bawang putih goreng 1 sendok teh. Masukkan paprika hijau yang sudah dipotong cube, secukupnya saja. Kita aduk lagi. Supaya bawang bombay dan bawang putih tidak sampai gosong, kita tuangkan 100 ml air. 100 ml air mineral kita tuangkan. Kita masukkan setengah sendok teh garam. Dua sendok teh merica. Kalau suka pedas boleh dilebihkan. Setengah sendok teh tepung segitiga. Satu sendok makan saus sambal. 1 sendok makan saus tomat, dan kecap asin 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian gula pasir supaya tidak dominan asin, kita tambahkan sedikit manis supaya nanti hasilnya gurih. Biarkan apinya masih kecil, kita aduk supaya bahan-bahan yang padat tidak menggumpal. Setelah semuanya larut, baru kita besarkan api, kita tunggu sampai mendidih. Biarkan apinya tetap besar, kita tunggu sebentar sampai benar-benar mendidih, sambil kita aduk supaya bahan padat atau bumbu padat
semuanya benar-benar larut. Setelah mendidih seperti ini, kita matikan apinya. Hampir sama seperti saus spicy untuk ayam tadi. Jadi kita matikan supaya benar-benar temperaturnya agak turun sebelum akhirnya kita tambahkan mayones. Baik, sudah mendidih, kita matikan apinya. Kita tunggu 3-5 menit. Setelah 5 menit, kita masukkan 2 sendok makan mayones. Jadi tipsnya tetap diingat rekan-rekan pahlawan ekonomi maupun pejuang muda, pastikan saus dalam keadaan sedikit hangat, jadi jangan sampai panas. Kita masukkan mayonesnya karena nanti khawatir pecah, tidak bisa menyatu. Kita campur seperti ini. Ya, selesai sudah dan siap untuk disajikan. Baik, teman-teman pejuang muda dan pahlawan ekonomi Surabaya, kita sekarang masuk ke tahap presentasi, yaitu bagaimana topping penyajian rice box. Yang pertama kita akan kasih lauk yang ayam goreng tadi. Kasih aja secukupnya, boleh 3, boleh 4, yang penting muat di dalam kemasannya. Kemudian kita kasih 3 batang jardinier string bean atau buncis. Kemudian kita masukkan lagi wortel, tambahkan 1 brokoli di ujung supaya cukup colorful. Kemudian ini saus yang kita buat tadi. Ketika teman-teman ada di roadshow maupun di kesibukan yang lain, ini bisa ditoppingkan dadakan sehingga ayamnya tidak terkesan benyek dan tidak khawatir masuk ke dalam nasinya. Jadi ketika panjenengan semua mendapatkan pesanan banyak, ininya tinggal ditopping aja secukupnya, bungkus sudah siap. Jadi lebih praktis. Saya contohkan ini untuk spicy sausnya. Jadi disarankan dikenakan di bagian ayamnya saja, sampai benar-benar tertutup seperti itu. Kemudian masukkan peanut keras atau kacang tanah yang sudah disangrai. Tambahkan sedikit daun bawang. Sudah siap spicy chicken rice box. Ya, begitu juga yang lauk daging, kita tinggal toppingkan dagingnya. Separuh menutupi bagian nasi. Separuh menutupi bagian nasi. Sama seperti varian ayam, kita masukkan 3 batang buncis. Kita masukkan wortel. Di ujung kita tambahkan brokoli. Kita topping dengan saus black peppernya di bagian dagingnya saja, sampai benar-benar tertutup dengan saus. Perbedaannya kalau daging sapi, kita tinggal tambahkan bawang putih yang digoreng kering. Seperti ini sudah jadi beef black pepper rice box. Demikian rekan-rekan pahlawan ekonomi dan pejuang muda Surabaya, di rumah saja pasti laku.
Selamat siang. Pejuang pahlawan ekonomi dan pejuang muda Surabaya di rumah saja pasti laku. Ketemu lagi dengan saya, Chef Joko, yang hari ini tadi sudah sama-sama kita lihat dan kita saksikan proses pembuatan dua varian rice box, yaitu spicy chicken dan fish black pepper. Kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan proses pembuatan rice box yang barusan kita saksikan, teman-teman pahlawan ekonomi maupun pejuang muda silakan mengisi pertanyaan di kolom komentar. Kami tunggu. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Nirmawati. Apinya apa tetap hidup? Apakah api kecil? Nah, ini kan masih confusing. Artinya pertanyaan panjenengan ini pada waktu proses apa? Ketika menggoreng lauk dipastikan harus besar. Tetapi ketika membuat saus, pertama kali untuk menumis bahan atau bumbu besar, tapi ketika nanti pencampuran bahan supaya lebih tercampur rata, ada istilahnya di simmering, itu apinya sedang sampai kecil, tinggal tergantung tingkat kekentalan saus yang kita inginkan. Jadi Ibu Nirmawati yang ditanyakan yang mananya. Kalau saya anggap ini untuk membuat sausnya, apinya besar pertama kali, kemudian untuk reducing atau untuk mengurangi resiko terjadi kegosongan, kita bisa tambahkan cairan berupa air, baru kita kecilkan apinya. Tapi kalau api yang dimaksud itu untuk menggoreng protein hewani, baik itu unggas maupun sapi, langsung besar saja apinya, nggak usah khawatir gosong. Begitu mungkin jawabannya. Pertanyaan yang lain? Dari siapa ini? Apakah topping bisa diganti bakso ikan, udang, atau produk frozen lainnya? Ya, kalau kita ingin membuat masakan yang segar, artinya benar-benar fresh, ya sebaiknya kita pakai yang olahan segar. Artinya benar-benar kita proses dari raw material, dari bahan mentah, kita belanja langsung di pasar. Walaupun di beberapa materi yang lalu ada beberapa batasan atau holding time untuk pengolahan beberapa bahan. Tetapi sekiranya ingin mempersingkat waktu, silakan kalau mau ganti dengan frozen. Cuman kesannya ya kita hanya mengolah dari olahan frozen food. Jadi nggak segar bahannya. Boleh-boleh saja. Baik, ada pertanyaan dari Bunda Aris Cicis, nasinya kira-kira berapa gram? Untuk gramasi yang setara dengan standar konsumsi, kalau ukuran rice box yang 750 mg atau 750 gram kemasannya, biasa kita hanya pakai 175 gram nasi. Kurang lebih hanya memenuhi setengah dari kemasan. Baru nanti toppingnya lauk. Seperti itu jawabannya. Kalau dimasukkan di box, bertahan berapa lama? Setelah diuji, ada tadi istilah holding time atau masa taruh, jangan sampai lebih dari 8 jam. Kalau kita gunakan
lauk yang masih fresh. Artinya tadi yang kita sama-sama saksikan, kita pakai lauk ayam segar dan daging segar. Setelah mateng dan ditopping di atas nasi, itu masa taruhnya hanya boleh sampai maksimal 8 jam. Jadi perkirakan kalau misalnya dimakan siang jam 12, teman-teman pahlawan ekonomi maupun pejuang muda tinggal dikurangi, dimajukan 8 jam. Artinya jam 12 dihitung mundur 8 jam. Itu batasan maksimal kita memproses di rumah. Kemudian ada pertanyaan lagi, sausnya apakah bisa disimpan untuk berapa hari ke depan? Baik. Beberapa saus tadi tidak ada unsur air kecuali yang black pepper. Bisa kita simpan dalam kondisi 18 derajat, artinya kulkas kulkas dingin. Biasa kalau ada kulkas di rumah 2 pintu, pintu yang bagian atas biasanya hanya untuk kondisi beku atau frozen. Kalau yang pintu bawah biasanya hanya dingin saja, kurang lebih temperaturnya 18 derajat. Bisa tahan 2 minggu dengan penyimpanan bahan plastik yang bagus, yang food grade. Tapi kalau disimpan di dalam kemasan atau tempat yang terbuat dari logam, khususnya aluminium, jangan lebih dari 2 hari, karena unsur citrus di saus tomatnya tadi takutnya nanti akan merubah rasa setelah 2 hari. Tapi kalau maunya di frozen, takutnya nanti pada waktu kita thawing atau dari beku kita lunakkan menjadi agak cair, tidak disarankan, karena bunga es yang terjadi pada waktu proses pembekuan ketika kita sajikan cair nanti akan merubah rasa juga. Jadi sebaiknya jangan lebih dari 2 hari kalau pakai bahan atau peralatan penyimpanan yang terbuat dari logam, khususnya aluminium. Tapi kalau dari bahan plastik boleh sampai 2 minggu. Jadi tinggal tergantung penjualan kita. Kalau pas lagi omsetnya bagus atau penjualannya bagus, mungkin 2 hari sekali teman-teman pahlawan ekonomi maupun pejuang muda harus selalu proses untuk di refresh atau untuk di reheating sausnya supaya mutunya tetap bagus, rasanya tetap bagus. Ya, ada pertanyaan lagi, misalnya nasinya, pertanyaan dari Bu Susana Yabis. Misalnya nasinya dikasih alas agar bumbunya tidak tercampur, itu akan lebih baik. Tetapi karena memang kita sesuaikan dengan trending, artinya rice box yang ukurannya mini bisa langsung dikonsumsi, tidak terlalu mengenyangkan. Beda dengan nasi kotak yang hidangan yang biasa kita buat, bisa untuk hantaran, bisa untuk kenduri, itu kan memang pakai partisi, jadi pakai mika yang ada sekat-sekatnya. Tapi kalau rice box yang kita buat hari ini itu memang instan, artinya harus langsung disajikan. Tapi kalau mau dialasi dialasi plastik supaya bumbu atau sausnya biar tidak mencampuri nasi, sah-sah saja, boleh saja. Baik, ada pertanyaan dari Pak Didik Ismantoro. Tadi kan judulnya black pepper, tapi dalam prosesnya tidak menggunakan black pepper. Pepper artinya merica, tapi kalau black pepper benar-benar biji merica hitam. Ada yang sudah siap saji berupa bubuk, bisa pakai black pepper bubuk, bisa juga pakai white pepper atau merica putih. Ketika nanti ditambahkan
kecap asin warnanya bisa berubah menjadi apa namanya, sedikit hitam. Tapi kalau Pak Didik mau benar-benar pakai black pepper, mungkin harganya agak sedikit mahal. Boleh saja, rasanya juga semakin bagus. Ada pertanyaan dari Bu Aris Cicis lagi. Bapak Ibu ya Mas? Ibu ya, Bu Aris ya. Kalau pakai seafood cocoknya pakai saus apa? Ya, seafood kalau ikan dan udang panjenengan bisa pakai yang spicy. Tapi kalau pilihan seafoodnya nanti lebih cenderung ke shellfish, artinya kerang maupun kepiting, Ibu bisa pakai pilihan saus yang berbasic dari saus putih, artinya turunan dari mayones yang ditambahkan apa ya, kalau di sini Dils itu apa ya? Ada mungkin teman-teman PE maupun pahlawan pejuang muda ada yang tahu istilah Dils. Itu sangat disarankan untuk hidangan yang lebih ke seafood. Mungkin itu jawabannya Pak Aris. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, kita saksikan sebentar pesan-pesan berikut. Sekali lagi, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, tadi pakai tepung sedang, maksudnya protein sedang. Kenapa harus pakai tepung kualitas itu baik? Kalau untuk hasil penggorengan biasanya sangat disarankan tepung yang berprotein sedang. Tapi kalau untuk pembuatan roti, di mana harus terjadi proses fermentasi untuk proofing, memang sangat disarankan tepung yang berprotein tinggi. Jadi di sini kami rekomendasikan yang tepung berprotein sedang. Tapi kalau nanti memakainya tepung berprotein rendah, khawatirnya kita tidak bisa mengontrol pemakaian minyak, karena tepung berprotein rendah itu hasil gorengannya cenderung meninggalkan endapan, sehingga secara ekonomis kita tidak bisa menghemat pemakaian minyak karena endapannya pasti akan menjadi karbon, gampang menjadi merah, berubah warna minyak gorengnya. Mungkin itu jawabannya. Pertanyaan dari Bu Nunuk Priantini, kalau dijual harga per boxnya berapa? Baik. Mungkin di beberapa kelurahan maupun kecamatan di wilayah Surabaya ada beberapa perbedaan harga bahan mentah, khususnya komoditi unggas, ayam maupun daging sapi. Kalau yang kami contohkan hari ini, untuk ayam bisa dijual 18.000 sampai 20.000. Kalau untuk yang daging sapi bisa dijual antara 22 sampai 25.000 per boxnya. Kemudian kemasannya mungkin juga teman-teman bisa kreasikan sebagus mungkin, dikasih labeling brand masing-masing supaya kelihatan lebih menarik. Dengan bahan yang food grade itu pasti juga nanti akan ada perbedaan HPP dari bahan kemasan. Jadi kalau untuk patokan harganya sebetulnya tidak terlalu pakem, tinggal tergantung teman-teman menghitung marginnya masing-masing. Kalau memang per box itu sudah profit 5.000, saya pikir sudah bagus. Pertanyaan lagi dari Pak Didik. Oke, pertanyaannya di luar topik. Biasanya saya 1 kilo, apa ini? 1 kilo mau jualan baru buat kaldu. Maksudnya gimana? Oh, kalau biasanya
Saya kalau mau jualan baru buat kaldu. Yang jadi pertanyaan saya, apakah kaldu bisa dibuat dalam jumlah banyak lalu disimpan dalam beku, dalam bentuk beku, jadi pas diperlukan. Baik, maksudnya kaldu ayam atau kaldu daging. Kalau kaldu ayam, di beberapa materi pada waktu kita masih offline di KASA pernah saya jelaskan juga, untuk pembuatan kaldu yang berbahan dasar dari unggas khususnya ayam, ada proses namanya skimming, yaitu menghilangkan atau mengurangi mengapung itu apa ya? Mengapung apa Mas Teguh? Ya, artinya lemak di dalam bagian daging ayam ketika kita rebus untuk membuat kaldu pasti akan cair. Nah, cairannya itu nanti akan menjadi langit-langit di permukaan air, itu yang maksud saya. Itu harus dibuang. Itu prosesnya namanya skimming. Setelah itu kita diamkan sampai benar-benar dingin, kurang lebih butuh waktu 1,5 sampai 2 jam. Setelah itu Pak Didi harus saring dengan saringan yang lembut seratnya, supaya tidak ada sisa kotoran. Kalau orang Jawa biasa menyebut maras di bagian ruas-ruas iga maupun persendian tulang, itu jangan sampai ikut. Nah, setelah disaring barulah kita porsikan, mungkin 1,5 liter dalam plastik yang 2 kiloan, plastik gula yang 2 kiloan, diikat rapat, segera masukkan ke beku, itu bisa tahan sampai 1 bulan. Tapi kalau kaldu yang dimaksud kaldu yang berbahan dasar dari sapi, sebaiknya bikinnya dadakan saja, karena tidak bisa berubah warna setelah 2 hari. Dan rasanya juga lebih enak kalau kaldu sapi itu disajikan fresh. Jadi tinggal tergantung Pak Didik punya produk apa. Kalau misalnya untuk contohnya mie ayam atau soto, ketika memproses kaldu dalam jumlah banyak, bisa saja membuat sekaligus kemudian disimpan dalam beku untuk stok bisa. Tapi kalau kaldu yang dimaksud kaldu daging, ya sebaiknya dadakan saja. 2 hari sekali membuat, 2 hari sekali membuat, seperti itu. Next, Mas Teguh. Mungkin masih ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu, rekan-rekan pejuang muda, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu pahlawan ekonomi maupun rekan-rekan dari pejuang muda, tips untuk mempersiapkan atau mengolah lauk sebagai topping atau sebagai pelengkap rice box materi kita hari ini. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman pejuang muda menghendaki lauknya itu dari ayam, akan lebih baik ketika proses marinating itu maksudnya dibumbui dengan rempah-rempah, disimpan dulu di dalam kulkas sekurang-kurangnya 15 menit. Setelah itu baru diporsikan, maksudnya diporsikan, ditimbang gramasinya sesuai hitungan yang sudah ditentukan, karena masing-masing nanti akan rasanya tidak berubah, dan ketika akan dijual tinggal dicampur, digoreng, kemudian disajikan. Tapi kalau untuk yang daging sapi, pastikan pilihan dagingnya bagian lulur dalam atau khas dalam, kemudian memotong melawan serat daging. Tidak apa-apa teksturnya agak terkoyak, tidak apa-apa. Kemudian kalaupun mau pakai tenderizer yang berbentuk
seperti pemukul. Pukulannya jangan terlalu kuat, terus dilapisi dengan plastik atau mika supaya tekstur dagingnya tidak sampai hancur, tapi kita memutuskan urat-uratnya saja. Jadi nanti ketika digigit akan lebih terasa empuk, tidak apa namanya? Kalau bahasanya Mas Teguh tidak ada perlawanan, mungkin seperti itu ya. Jadi lebih nikmat nanti untuk konsumen atau pelanggan panjenengan. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bu Siti Khotijah. Maaf di luar topik juga. Oke, saya kalau buat kerupuk ikan kok sering bantat ya. Apa tepungnya kurang pas? Mohon penjelasan. Baik. Bantat. Bantat ini nanti jadinya seblak, bukan kerupuk ini. Baik, kalau untuk pembuatan kerupuk biasanya memang disarankan menggunakan campuran tepung berprotein sedang dan protein rendah. Jadi campurannya bisa pakai tepung segitiga biru yang ditambah tepung kanji untuk proses pembuatan kerupuk. Itu mungkin Bu Siti yang bisa kami jelaskan. Ada pertanyaan lanjutan dari Dapur Diana. Kalau sausnya dikreasikan dengan saus teriyaki, apa bisa? Dan daging disote saja, apa cocok? Ya, boleh saja. Cuman saus teriyaki lebih cenderung manis. Takutnya kurang merasa cocok. Jadi mungkin harus ditambah tambahan saus sambal berbentuk sasetan. Jadi ketika nanti dinikmati dengan aroma teriyaki, untuk mendapatkan sensasi pedasnya konsumen bisa tambahkan saus sambal, karena teriyaki sendiri lebih dominan gurih dan manis. Takutnya nanti ada komen atau komplain dari konsumen. Tapi boleh-boleh saja dari dapur Diana Debbie. Kemudian kalau metode atau proses memasak dagingnya hanya disote saja, boleh saja. Ketika panjenengan hadir di sebuah roadshow atau pasar, tentunya kalau membawa peralatan yang ribet akan susah. Jadi kalau memang punya teflon, boleh saja disote. Ya, itu mungkin jawabannya. Lanjut. Masih ada pertanyaan? Baik, sambil menunggu pertanyaan yang lain, silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan dari Pejuang Muda, kalau masih ada pertanyaan silakan menulis di kolom komentar. Kayaknya Pak Didi ini paling aktif ini. Apakah boleh daging ayam dimarinasi dalam jumlah banyak, kemudian disimpan dalam bentuk beku dengan bumbu marinasinya? Kalau mau dipakai baru di towing, ya. Towing penulisannya T-A-W-I-N, towing, artinya melunakkan. Boleh saja Pak Didi, itu tadi yang sudah kami sampaikan dalam tips dan trik tadi. Jadi kalau misalnya Pak Didi memang punya pelanggan atau punya penjualan yang bagus, tetapi untuk menyeimbangkan persiapan maupun stok, boleh saja dipermudah menyetok bahan mentah khususnya ayam dalam jumlah banyak yang sudah dalam kondisi marinasi. Tapi harus diingat towingnya harus sekaligus ya, artinya sekali towing. Jadi misalnya Pak Didi hari ini memproses 5 kilo daging ayam,
kesemuanya sudah dimarinasi, tapi penjualan setiap harinya hanya rata-rata 2 kilo, jadi ya ditowing aja secukupnya 2 kilo saja, karena 2 kali towing takutnya nanti terjadi kontaminasi, maksudnya takutnya ayamnya berubah warna menjadi kebiruan setelah keluar dari beku. Tapi kalau stoknya banyak dan penjualannya bisa dibaca dalam statistik, misalnya setiap hari hanya laku atau hanya bisa menjual 2 kilo, ya sudah 2 kilo aja tiap hari Pak Didik lakukan proses towing. Jadi jangan dalam jumlah banyak di towing, makanya tadi kami sarankan diporsikan. Jadi diporsikan itu misalnya hari ini bisa menjual 50 porsi, ya 50 pak sudah dalam bentuk porsian, mungkin dengan plastik yang ukuran seperapatan. Jadi kita lebih baik korban plastik, jadi jangan nyaman plastik. Yang kita eman adalah produknya supaya kualitasnya tetap bagus. Kita simpan dalam plastik yang seukuran pas untuk porsinya saja, baru dikemas dalam kantong kresek yang food grade, baru disimpan. Syukur-syukur di labeling atau dikasih tanggal. Jadi setiap hari kalau misalnya Pak Didik mau nambahi stok boleh, tapi untuk supply atau untuk jualan setiap harinya kita sesuaikan dengan penjualan. Jadi jangan sampai ada sisa yang ditowing, setelah lembek kita masukkan lagi ke frozen, itu sangat tidak disarankan karena sudah menyerap air atau menyerap udara pada waktu proses pelunakan tadi, kemudian kita bekukan kembali untuk yang kedua, itu tidak disarankan. Mungkin itu jawabannya Pak Didik. Baik, demikian pelatihan online kita siang hari ini. Semoga bermanfaat dari informasi yang kami jelaskan. Apresiasi juga buat teman-teman pahlawan ekonomi Pak dan pejuang muda Surabaya yang sudah meluangkan waktunya untuk bertanya jawab. Semoga teman-teman dari pahlawan ekonomi dan pejuang muda Surabaya bisa mengembangkan resep ini yang hanya bersifat basic. Tetap kami harapkan panjenengan lebih berkreasi lagi sehingga menjadi tambahan atau menjadi varian baru di produk-produk panjenengan yang sudah jalan, sehingga akan lebih menambah omset. Baik, kami akhiri pertemuan online hari ini. Pahlawan ekonomi dan pejuang muda Surabaya, di rumah saja pasti laku.